Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Murni Hosanarini dengan NIM 23040364. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengembangan Strategi Masa Depan. Dimulai dengan materi yang pertama, yaitu strategi bisnis di era 4.0, tantangan dan peluang masa depan. Yang pertama yaitu dampak industri 4.0 terhadap bisnis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, efisiensi yang ditingkatkan, yaitu otomatisasi dan teknologi AI memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, peluang pasar baru. Industri 4.0 ini membuka peluang untuk mengembangkan produk dan layanan baru, serta memasuki pasar yang lebih luas. Dan yang ketiga, pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, yaitu teknologi seperti AI dan data analitik membantu bisnis memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasikan. Slide selanjutnya ada tantangan bisnis di era digitalisasi. Yang pertama, kompetisi yang meningkat. Era 4.0 menghadirkan banyak perusahaan baru yang inovatif, meningkatkan persaingan di semua industri. Yang kedua, perubahan cepat. Teknologi berkembang dengan cepat dan bisnis perlu beradaptasi dengan tren baru dan disrupsi pasar. Yang ketiga, keamanan data dan privasi. Bisnis perlu mengatasi masalah keamanan data dan privasi yang berkembang dengan meningkatnya penggunaan data. Selanjutnya, peluang bisnis di era digitalisasi. Peluang pasar global, yaitu internet dan platform digital memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan baru. Teknologi baru memungkinkan bisnis untuk menciptakan produk dan layanan yang inovatif. Ketiga, analisis data dan kecerdasan bisnis, yaitu data analisis membantu bisnis memahami pelanggan, tren pasar, dan mengoptimalkan strategi. Adapun strategi adaptasi bisnis di era 4.0, ada transformasi digital, kolaborasi strategis, dan fokus pada inovasi. Transformasi digital yaitu menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan layanan. Sedangkan kolaborasi strategis yaitu bekerja sama dengan perusahaan seperti teknologi, mitra, dan startup untuk mengakses sumber daya dan pengetahuan. Yang ketiga, fokus pada inovasi, yaitu berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru. Terakhir dari pembahasan strategi bisnis di era 4.0 yaitu mengoptimalkan teknologi dan inovasi. Yang pertama, penerapan AI dan machine learning, yaitu menggunakan AI untuk mengotomatiskan proses, menganalisis data, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, integrasi IoT, yaitu menerapkan untuk menghubungkan perangkat ini dan meningkatkan visibility dalam rantai pasokan. Dan yang ketiga, pengembangan platform digital, yaitu membangun platform digital yang inovatif untuk meningkatkan layanan dan interaksi pelanggan. Selanjutnya, saya akan memasuki materi yang kedua, yaitu pengaruh teknologi baru dalam strategi jangka panjang. Slide pertama, potensi 5G dalam pengembangan bisnis. Ada 3, yaitu kecepatan, konektivitas, dan efisiensi. Kecepatan ini menawarkan kecepatan internet yang sangat tinggi, memungkinkan streaming cepat, download besar, dan komunikasi real time. Yang kedua, konektivitas yang lebih luas dan stabil memungkinkan aplikasi inovatif seperti IoT dan kendaraan otonom. Dan yang terakhir, efisiensi dapat meningkatkan efisiensi operasional termasuk otomatisasi proses dan manajemen rantai pasokan. Selanjutnya, bagaimana AI dapat mengoptimalkan operasional? Jawabannya yaitu ada 3, dengan analisis data, otomasi, dan personalisasi. Analisis data mampu menganalisis dalam skala besar,
mengidentifikasi tren dan pola untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Otomasi, AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang, membebaskan karyawan untuk berfokus pada pekerjaan yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, personalisasi. AI mungkin bisa untuk memberikan pengalaman pelanggan yang personal berdasarkan preferensi dan kebutuhan individu. Selanjutnya, ada otomasi dalam proses dan efisiensi kerja. Yang pertama, produksi. Otomasi meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan. Yang kedua, waktu. Proses yang diotomatisasi mengurangi waktu penyelesaian, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, biaya. Otomasi ini dapat menghemat biaya operasional, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, dan meminimalkan limbah. Selanjutnya ada tantangan penerapan teknologi baru dengan 4 poin, yaitu keamanan data, perubahan keterampilan, biaya dan investasi, etika dan regulasi. Keamanan data yaitu peningkatan serangan cyber, melindungi data sensitif dari pencurian dan kerusakan. Kedua, perubahan keterampilan, yaitu pelatihan ulang dan pengembangan keterampilan bagi karyawan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Ketiga, biaya dan investasi, yaitu investasi awal yang besar untuk teknologi baru dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, etika dan regulasi, yaitu memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis, mengikuti peraturan dan standar. Selanjutnya, peluang yang dibuka oleh teknologi terkini. Ada inovasi, yaitu teknologi baru membuka peluang untuk produk dan layanan yang inovatif, memberikan nilai tambah. Yang ketiga, efisiensi. Proses yang diotomatisasi dan data yang dianalisa secara real time meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga, pertumbuhan. Peluang bisnis baru dan pasar baru terbuka dengan teknologi yang memungkinkan skalabilitas dan jangkauan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.